Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan merupakan organisme yang memiliki berbagai bagian, fungsi dan peran penting untuk kehidupannya. Bagian-bagian tubuh tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda, namun saling mendukung untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Tumbuhan mempunyai bagian utama yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi diri, dan berkembang biak. Yang pertama, ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada paling bawah permukaan tanah. Akar memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, menyerap air dan mineral dari dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang kedua, menjaga kestabilan tumbuhan agar tidak mudah roboh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan terutama pada tumbuhan tertentu yang memiliki akar tunggang, misalnya wortel. Nah, ada dua jenis akar, yaitu akar tunggang. Akar tunggang memiliki akar utama yang lebih besar dan cabangnya sedikit, misalnya pada pohon mangga. Yang kedua, akar serabut. Akar yang tumbuh dari batang dengan ukuran yang hampir sama dan banyak cabangnya, misalnya pada pohon padi. Yang kedua, batang. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang terletak di antara akar dan daun untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Fungsi batang meliputi yang pertama, menyangga daun, bunga, dan buah agar tumbuhan tetap tegak dan mendapat cahaya matahari dengan maksimal. Yang kedua, mengalirkan air dan mineral yang diserap oleh akar ke bagian lainnya, terutama daun, melalui pembuluh-pembuluh tanaman. Yang ketiga, tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada batang ubi atau batang jagung. Nah, yang ketiga, daun. Daun merupakan bagian tubuh tumbuhan yang terletak di atas batang. Fungsi utama daun adalah yang pertama, tempat fotosintesis. Daun mengandung klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi untuk tumbuhan. Yang kedua, menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang diperlukan dalam proses pernafasan. Yang ketiga, pengaturan penguapan air melalui stomata atau lubang kecil pada permukaan daun. Nah, yang keempat, ada bunga. Bunga adalah bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk alat reproduksi. Fungsi bunga meliputi yang pertama, proses perkawinan. Bunga mengandung alat reproduksi jantan yaitu benang sari dan betina atau putik yang diperlukan untuk proses pembuahan dan pembentukan biji. Yang kedua, menarik serangga penyerbuk seperti lebah, kupu-kupu, atau yang lainnya untuk membantu proses penyerbukan. Yang ketiga, setelah penyerbukan terjadi, bunga akan berubah menjadi buah yang mengandung biji. Nah, yang kelima yaitu buah. Buah terbentuk setelah proses penyerbukan bunga. Buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Fungsi buah adalah yang pertama, melindungi biji yang ada di dalamnya sampai siap untuk tumbuh menjadi tanaman baru. Yang kedua, membantu penyebaran biji. Buah yang matang biasanya memiliki warna cerah dan rasa yang menarik untuk menarik hewan
atau manusia untuk memakannya dan menyebarkan biji ke tempat yang lebih jauh. Yang keenam, ada biji. Biji adalah bagian tumbuhan yang mengandung embrio dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Biji terbentuk setelah pembuahan pada bunga dan biasanya dilindungi oleh kulit biji. Fungsi biji adalah yang pertama, menghasilkan generasi baru untuk tumbuhan. Yang kedua, membantu tumbuhan menyebar ke tempat lain. Yang ketiga, melindungi embrio dari kerusakan. Dan yang keempat, menyediakan makanan untuk embrio selama perkecambahan. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap tubuh tumbuhan memiliki fungsi yang unik dan saling mendukung untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji bekerja sama untuk memastikan tumbuhan dapat tumbuh, berkembang, dan bereproduksi dengan baik. Pemahaman tentang struktur dan fungsi bagian-bagian tubuh tumbuhan sangat penting untuk memahami bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Demikian pemaparan materi bagian tubuh tumbuhan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.